Kebanyakan film terkenal dan punya fanbase yang banyak memang udah wajib lah ya. Harus bikin sequel-sequel lanjutan yang lebih greget dan bikin puas para penontonnya. Apalagi kalau itu adalah film fantasi dengan cerita panjang dan juga sangat mengasihkan. Pokoknya wajib lah ya. Nah, di kesempatan kali ini sekalian kalau bicara soal film panjang dengan sequel segudang, gue punya 5 judul film yang udah di titik triloginya ini nih. Dan semua gue jamin bakal seru-seru dah sama ceritanya. Hey everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Masih dengan gua lagi di sini di konten rekomendasi 5 film yang tentu aja bakal punya film-film yang seru-seru semua. So buat kalian yang baru nemu channel ini dan suka sama reviewan serta rekomendasinya, kalian bisa like aja videonya dan subscribe biar nggak ketinggalan info film terbaru dan juga terseru. Oke, daripada lama-lama lagi, mari langsung aja kita masuk ke list film yang pertama. List pertama ini bakal gue buka dengan sebuah film yang udah sangat-sangat terkenal banget serunya dengan cerita yang bakal unik dalam perebutan cincin yang juga terkutuk. The Lord of the Rings menceritakan tentang salah satu hobbit yang punya sifat lemah lembut dari Shire berkumpul dengan 8 rekannya untuk memulai sebuah perjalanan baru untuk menghancurkan sebuah cincin terkutuk bernama One Ring dan menyelamatkan Middle Earth dari kejaran dan keserakahan pangeran kegelapan yaitu bernama Sauron. Buat kalian yang lahir di tahun 90-an kayak gua ini mungkin udah gak asing lagi ya sama film yang satu ini. Film ini menjadi sebuah masterpiece yang punya banyak banget pujian mau itu dari para kritikus ataupun para penikmat filmnya ini. Konsep yang tertanam jelas dalam film ini adalah mengedepankan adventure yang seru dengan punya kisah dari para hobbit atau salah satu bangsa makhluk fiktif fantasi yang diciptakan sang penulis legendaris yaitu J.R.R. Tolkien. Ceritanya sendiri memang sangat panjang banget dengan 3 seri dari filmnya dan ketiga-tiganya bakal sama serunya semua men. Buat kalian yang belum pernah nonton filmnya, gue jamin bakal sangat nyesel banget sih. Dan yang pengen nonton filmnya, gue merekomendasikan untuk tonton dari The Fellowship of the Rings di tahun 2001 dulu, lalu lanjut ke The Two Towers di tahun 2002, dan yang terakhir The Return of the King di tahun 2003. Filmnya bisa kalian langsung tonton aja di aplikasi streaming Amazon Prime. The Lord of the Rings telah tayang perdana pada 2001, 2002, dan juga 2003 dengan punya rata-rata rating sebesar 8,8 dari 3 film di situs IMDb dalam voting lebih dari jutaan para fans film fantasi serta berlabel PG-13. Yang satu ini juga punya cerita serunya dengan action yang megah dan menjadi salah satu film pelopor dari bangkitnya konsep film Battle Royale di Hollywood. The Hunger Games berkisah mengenai hidup dari seorang perempuan tangguh bernama Katniss Everdeen yang secara sukarela berani mengambil tempat adik perempuannya di sebuah acara mengerikan bernama Hunger Games. Hunger Games adalah sebuah kompetisi televisi publik di mana 2 remaja dari masing-masing perwakilan 12 distrik dari kota Panem dipilih secara acak untuk bisa bertarung sampai mati di sana. Memang film ini nggak begitu tersorot parasnya ya kalau dibandingkan dengan keempat film trilogi lainnya yang ada di list ini. Tapi meskipun begitu, gue tetap solid harus masukin film ini di dalam list rekomendasi film trilogi terbaik untuk versi guanya ini. Alasannya ya memang seru gitu ya. Nggak ada alasan yang mendetail lain untuk gue jelaskan ke kalian. Pastinya seru banget lah. Ceritanya bakal sangat beda dibandingkan dengan keempat film trilogi lainnya, yang mana gue rasa film ini mempunyai cerita yang cuma gitu-gitu aja. Tapi meskipun cuma gitu-gitu aja, mereka bisa membungkusnya dengan menarik dalam balutan action dan bikin para penontonnya ikutan tegang juga men. Padahal mah film ini masih berlabel dari PG-13 ya. Tapi dari segi kekerasannya cukup not bad lah ya. So film ini adalah sebuah film yang bagi gue sendiri masih underrated dengan rating yang cukup not bad lah. Gue rasa film ini masih layak lah disebut menjadi sebuah film trilogi yang wajib ditonton di tahun 2022 ini. Bagi kalian yang pengen nonton, seperti biasa harus urut dari The Hunger Games di tahun 2012, lalu lanjut ke The Hunger Games Catching Fire di tahun 2013, serta yang terakhir ada 2 part dari The Hunger Games Mockingjay di part pertama dan juga part kedua di tahun 2014 dan juga 2015. Silakan, filmnya udah tersedia juga dan tonton di aplikasi streaming Netflix dan udah lengkap juga di sana kok. The Hunger Games telah tayang perdana pada 2012, 2013, dan juga 2014 dan 2015 dengan punya rata-rata rating sebesar 7,0 dari 3 film di situs IMDb dalam voting lebih dari jutaan penonton serta juga berlabel dari film PG-13. Nah, kalau film yang satu ini mungkin udah gak usah diraguin lagi lah dengan kualitas dari filmnya itu. Pasti bakalan seru banget, apalagi dengan tema science fictionnya itu.
The Matrix bercerita pada sebuah organisasi yang telah membawa kehidupan rumit dari seorang peretas komputer bernama Neo ke dalam dunia bawah tanah yang sangat terlarang dan juga sangat berbahaya. Kisah yang diberikan dengan seru di film yang satu ini mungkin bukan dari ceritanya aja ya, melainkan dari genre science fictionnya juga dalam balutan fantasi gila yang logis dan sangat menarik banget men. Tahapan dari cerita di film pertama, kedua, dan ketiganya memang gak begitu solid men, dan terkesan bakal melenceng kemana-mana. Tapi meskipun begitu, skenario action, tujuan, dan konsep science fictionnya masih terasa solid banget, yang diteruskan ke tetraloginya di film keempat yang rilis pada tahun 2021 kemarin. Pemeran dari main lead-nya pun masih konsisten dengan para main lead awalnya yang bakal dimainkan oleh Keanu Reeves dan juga Carrie-Anne Moss. Bahkan sampai film keempatnya kemarin men, yang mana udah terpaut kurang lebih 20 tahun dari trilogi film The Matrix ini. Gua salut banget sih sama kekonsistenannya ini. So buat kalian yang belum pernah nonton filmnya, gue bakal kasih urutan judulnya dari The Matrix di tahun 1999, lanjut ke The Matrix Reloaded di tahun 2003, dan terakhir The Matrix Revolution di tahun 2003 juga. Dan khusus buat tetraloginya ada The Matrix Resurrection di tahun 2021 ya. Untuk streamingnya sendiri bisa kalian tonton di layanan aplikasi streaming HBO. The Matrix telah tayang perdana pada 1999, 2003, dan 2003 juga dengan punya rating rata-rata sebesar 7,5 dari 3 film di situs IMDb dalam voting lebih dari jutaan penonton serta bakal meningkat di label R. Gak afdol kalau nggak masukin film-film terbaik dari Christopher Nolan ya. Sang sutradara terbaik dengan punya cerita yang bikin kita mind-blowing para penontonnya. Batman The Dark Knight mengisahkan dari seorang pria yatim piatu yang punya kemampuan untuk bisa melindungi satu kota yang penuh dengan penjahat yang sangat berbahaya semua. Pria tersebut dikenal dengan nama Batman dan ia memulai perjuangannya di malam hari untuk membebaskan kota Gotham dari semua penjahat dan penjabat yang sangat korup ini. Gue kalau disuruh review film yang digarap oleh Christopher Nolan, bawaannya pengen spoiler gitu ya. Karena memang sangat asik banget gitu film-filmnya buat diperbincangkan. Anyway, filmnya ini bakal cukup dark seperti judulnya men. Entah itu dari ceritanya, pembawaan latarnya, sinematografinya, pewarnaannya, dan sebagainya. Semua bakal dibuat sangat dark banget. Dalam versi ini bakal punya jalan cerita yang panjang banget, and that's why filmnya bakal di-split menjadi 3 bagian penting dengan durasi yang panjang-panjang semua. Walaupun panjang, tapi tenang aja kalian gak bakal ngantuk kok. Meskipun kalian maraton sekalipun, filmnya gua jamin gak bakal bikin ngantuk. Kenapa? Ya karena seru lah, apalagi gitu kalau nggak seru. Kalian bakal sangat menikmati coming of age dari sang kesatria kegelapan Batman dari filmnya ini. So buat kalian yang memang masih ragu buat nonton film ini, entah itu karena kalian gak suka film superhero ataupun cerita yang panjang, buang jauh-jauh pemikiran tersebut men. Karena film ini bakal beda daripada film superhero ataupun film dengan cerita panjang lainnya. By the way, nonton filmnya harus urut ya, mulai dari Batman Begins di tahun 2005, lanjut ke The Dark Knight di tahun 2008, dan terakhir ada The Dark Knight Rises tahun 2012. Seperti biasa, buat aplikasi streamingnya, semua film DC bisa kalian tonton di layanan streaming aplikasi HBO ya. Semua film DC ada di situ. Batman The Dark Knight telah tayang perdana pada 2005, 2008, dan juga 2012 dengan punya rating rata-rata sebesar 8,5 dari 3 film di situs IMDb dalam voting lebih dari jutaan penonton serta masih safe dengan label PG-13. Jelas ini bakal menampilkan salah satu franchise dari film telur yang juga sebelumnya ada di awal video dengan menggunakan konsep yang masih mirip serunya itu. The Hobbit mengisahkan tentang petualangan pertama dari seorang hobbit muda yang penakut bernama Bilbo Baggins telah berangkat ke gunung kesepian bersama dengan sekelompok kurcaci lainnya untuk bisa merebut kembali rumah, emas, harta, serta gunung mereka dari seekor naga bernama Smaug. Ini memang ada kaitannya dengan film The Lord of the Ring yang udah gue rekomendasiin di awal video ini ya. Ceritanya memang masih nyambung, tapi buat kalian yang udah nonton The Lord of the Ring duluan sih, nggak usah takut terspoiler gitu ya, karena belum nonton The Hobbit duluan. Karena emang The Hobbit adalah prequel dari The Lord of the Ring gitu.
Seperti yang gue bilang, gak usah takut spoiler karena lembaran cerita dengan The Lord of the Ring ini bakal cukup berbeda gitu. Tapi buat kalian yang belum pernah nonton keduanya, gue sarankan buat tonton film The Hobbit duluan ya. Karena awal dari segalanya yang ada di The Lord of the Ring bakal berada di dalam film ini. Kisahnya bakal sangat seru banget, yang mana bakal berfokus ke dalam petualangannya Bilbo Baggins yang kali ini bakal nggak sedak dan nggak seserius dari konsep film The Lord of the Ring ya. Jadi buat kalian yang belum pernah nonton The Lord of the Ring dan kebelet banget pengen nonton langsung The Hobbit ini, kalian bisa mulai dari The Hobbit and Unexpected Journey di tahun 2012, terus ke The Hobbit The Desolation of Smoke di tahun 2013, dan klimaksnya The Hobbit The Battle of the Five Armies di tahun 2014. Oh ya, gue sarankan juga kalau nonton film ini biar lebih nikmat dan terasa lebih seru, ajak keluarga kalian nobar men. Luangkan waktu kalian buat nonton film seru yang satu ini bersama istri, anak, orang tua, ataupun pacar kalian. Dan siapin juga aplikasi Amazon Prime buat streaming filmnya ini ya. The Hobbit telah tayang perdana pada 2012, 2013, dan juga 2014 dengan punya rating rata-rata sebesar 7,6 dari 3 film di situs IMDb dalam voting lebih dari jutaan fans film adventure epic serta tentu juga di label PG-13. Mungkin cuma segitu aja rekomendasi 5 film trilogi terbaik yang wajib ditonton untuk hari ini. Semoga kalian udah nemu nih judul yang pengen langsung kalian tonton. Jika kalian suka dengan rekomendasinya dan juga pembahasan filmnya tentunya, kalian bisa like aja di video ini. Dan yang pengen tahu film terbaru bisa subscribe aja channelnya ini. Sekian dari gua Ri untuk konten rekomendasi film hari ini. Selamat menonton and see you in the next film.